Ya pendengar terima kasih masih tetap bersama RRI program A1 Sibolga dan kita ada di sesi program masih di dialog Sibolga pagi ini ya dan eh, pendengar pagi ini kita akan berbicara tentang sosialisasi program rehab BPJS Kesehatan dan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS dalam mengakses segala informasi tentang JKN KIS melalui Pandawa dan mobil JKN. Sebelumnya kita boleh baca nih komentar Bu Lilis dari Instagram nih kan. Apa ini ya dari pertanyaan begini, apakah bisa kita mendaftar untuk berobat dari rumah dengan aplikasi mobile JKN atau Pandawa sehingga tidak perlu mengantri katanya nih. Mungkin tadi sudah dijawab ya, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali nih. Kalau di mobile JKN itu ada namanya fitur antrian online, Bang. Antrian online? Iya, jadi kita bisa mengambil nomor antrian cukup dari mobile JKN. Jadi nanti akan muncul kita antrian ke berapa dengan estimasi peserta berapa lagi yang belum dilayani. Jadi kita tidak perlu buru-buru datang ke fasilitas kesehatan untuk dilayani dan menunggu lama gitu ya. Tapi cukup kita lihat antrian kita udah sampai di mana, kira-kira tinggal 3 atau 4 antrian lagi kita bisa datang ke fasilitas kesehatan dan dilayani sesuai dengan nomor antrian yang sudah kita ambil dari mobile JKN. Gitu ya. Iya. Sebenarnya mudah kan? Mudah, Bang. Jadi kita kan kalau dulu nunggu itu kan lama ya, bisa berjam-jam ya. Dengan antrian online ini kan kita bisa lihat, oh iya, tinggal 5 orang lagi nih, pergi deh kalau jauh. Kalau dekat ya mungkin tinggal 1. Lagi pula kita memudahkan untuk aktivitas lain. Kita nunggu antrian. Kita sambil entah baca-baca atau apalah gitu. Kalau antrian di kantor BPJS kan kita di situ aja duduk terdiam kayak orang bodoh gitu. Nunggu antrian kan gitu. Oke lah. Sebenarnya ini sangat memudahkan ya mobil JKN ini Bu Lilis. Dan bagaimana nih cara mendaftar sebagai peserta JKN melalui aplikasi ini Bu? Nih, Bu Sri. Untuk pendaftaran aplikasi mobile JKN-nya ya. Nanti kalau untuk registrasinya nih Bang, kalau misalnya kita sudah download ya dari aplikasi Play Store ataupun App Store, nah itu nanti kita pilih menu daftar. Nah, ketika kita pilih menu daftar, kita isi data kita dulu di sini ya, nama gitu ya, tanggal lahir, kemudian kita masukkan ada di situ captcha-nya Bang. Captcha-nya dulu kita isi ya. Itu wajib diisi ya? Ya, wajib diisi agar bisa kita lanjutkan untuk ke menu selanjutnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita isi nomor handphone, email gitu ya. Nah, kode OTP itulah yang akan kita masukkan ke aplikasi mobile JKN ini biar bisa terdownload seperti itu. Jadi terregistrasi dia dengan akun si peserta tadi ya kan, yang sesuai dengan data yang diinput seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, nanti di situ bisa kita cek berapa orang anggota keluarganya yang yang terdaftar seperti itu. Jadi misalnya nih, Abang satu keluarga ada 5, ya. Kalau misalnya Abang pakai akun Abang sendiri daftarnya, pesertanya ya. Nah, itu bisa juga Abang lihat dari aplikasi mobile JKN itu ada beberapa tanggungan keluarga Abang di dalam fiturnya itu. Jadi misalnya ada dalam satu keluarga itu ada 5 keluarga. Jadi cukup satu akun saja atau masing-masing punya akun gimana nih? Boleh, kalau misalnya masing-masing buat akun masing-masing biar lebih mudah ya di handphone masing-masing, boleh. Tapi kalau misalnya untuk satu akun itu bisa kelihatan untuk anggota keluarga yang lainnya juga. Ada telepon sepertinya, boleh kita angkat Bu? Mungkin ada pertanyaan yang... Boleh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Dengan siapa nih? Dengan Pak Eko Huta Barat, Pak. Eko Huta Barat. Iya. Di mana nih Pak Eko? Di Sibolga Julu, Pak. Sibolga Julu. Apa yang mau ditanyakan nih? Kita bersama Bu Sri di studio nih, yaitu dan juga Bu Riris. Dari BPJS, kalau tidak salah ya. Iya, Pak, BPJS Sibolga. Oke. Selamat siang Bapak Ibu dari BPJS. Ibu, saya mau bertanya ini. Saya pakai aplikasi di handphone untuk BPJS ini. Terus itu ketika saya buka, di dalam akun itu ada saya dan juga anggota keluarga saya. Lalu ketika saya buka untuk riwayat pelayanan kesehatan, untuk bagian saya ada, tapi
kenapa kalau untuk bagian keluarga saya yang lain tidak bisa gitu, tidak ada? Pertanyaannya, apakah memang harus buka akun lain lagi atau pakai akun lain lagi khusus kepada yang nggak bisa dibuka ini, atau seperti apa solusinya kira-kira Bu supaya bisa melihat riwayat pelayanan kesehatan yang tadi, yang anggota itu Bu? Itu aja Ibu pertanyaannya. Oke, itu aja Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Eko Huta Barat di Sibolga tadi ya. Terkait dengan riwayat pelayanan kesehatan tadi, membuka akun mungkin di kalau nggak salah ini tadi di akun yang lain salah satu anggota keluarga mungkin nggak bisa diakses begitu. Baik, terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Kalau riwayat kesehatan itu kalau kita sebutnya iCare ya. Nah ini sebenarnya dari satu akun kita bisa melihat riwayat kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Apakah memang anggota keluarga yang lain ini sudah pernah memanfaatkan JKN-nya? Ya, yeah. Itu memang. Nah, jadi ini harus kita ketahui juga kalau memang dia sudah pernah memanfaatkan JKN-nya, seharusnya itu muncul di dalam riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga yang terdaftar di dalam satu KK. Gitu ya Pak ya. Jadi kita pastikan kembali apakah memang sudah pernah mengakses layanan kesehatan dengan menggunakan nomor kartu tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau memang sudah pernah seharusnya bisa terbaca gitu Pak. Tidak perlu harus daftar lagi misalnya Pak Eko dengan di handphonenya, kemudian Ibu misalnya di handphonenya gitu, tidak. Tetapi dari akunnya Pak Eko sendiri itu tuh tetap bisa melihat riwayat pelayanan kesehatan untuk istri ataupun anak. Seharusnya seperti itu. Kalau memang sudah pernah melakukan akses pelayanan kesehatan. Gitu ya. Kalaupun mungkin ada dia sudah pernah melakukan akses pelayanan kesehatan tetapi tidak tercatat di dalam aplikasi mobile JKN, mungkin nanti perlu kami telusuri lagi Pak, itu penyebabnya apa. Jadi mungkin nanti boleh disampaikan ke kami dari mobile JKN sendiri, itu bisa menyampaikan pengaduan. Dari situ, bukan dari nggak datang tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi bisa disampaikan pengaduan dari mobile JKN bahwa ibu atau anak anggota keluarga yang sudah melakukan akses layanan kesehatan tetapi riwayat pelayanan kesehatannya tidak terbaca. Nanti ini akan kami tindak lanjuti. Bapak Ibu peserta JKN tidak perlu khawatir kalau kita melapornya itu bukan dari kantor tapi dari mobile JKN ataupun dari Pandawa. Ini tidak akan terjawab, pasti dijawab. Karena untuk setiap pengaduan yang masuk maupun itu dari mobile JKN maupun dari Pandawa, kita ada SLA Pak. Standar layanan ininya ya, maksimal 3 hari pertanyaan peserta itu atau informasi yang dimintakan atau keluhan peserta itu harus sudah terselesaikan. Iya gitu. Jadi cukup disampaikan pengaduannya melalui mobile JKN. Jadi kami bisa mengecek melalui nomor kartunya gitu Pak. Oke. Jadi untuk memastikan mungkin Pak Eko Huta Barat mungkin sering-sering lah cek mobile JKN-nya begitu atau ya. Atau laporkan dari pengaduan supaya kami tahu nomor kartu ini dia sudah pernah akses layanan tetapi tidak tercatat di dalam iCare gitu. Jadi kita bisa telusuri gitu, Pak. Sebenarnya ini sangat banyak pertanyaan Bu dari media sosial. Kalau bicara tentang BPJS ini mungkin pertanyaan Andri sekali. Saya boleh tanya lagi satu lagi nih. Dari Mulyana Sitompul ini, apakah kita bisa ngurus kacamata atau gigi? Mungkin dia sangat memerlukan jawaban ini Bu. Melalui mobile JKN begitu, kacamata atau gigi gitu. Itu pelayanan kalau tambahan kacamata gitu. itu kan dia tambahan ya, sama gigi itu tambahan. Jadi tetap kalau alat kesehatan ini dia itu perlu indikasi medis. Jadi perlu ditangani dulu oleh ahlinya atau oleh dokter fasilitas kesehatannya. Ketika ditangani oleh dokternya baru akan dikeluarkan rekomendasi. Kalau kayak kacamata mungkin resep obat kacamatanya untuk kita bisa manfaatkan, datang ke optiknya, contohnya seperti itu. Karena itu kan tindakan ya Pak ya. Jadi tentu tidak bisa melalui aplikasi Pandawa atau mobile karena harus perlu dilakukan pengecekan secara langsung terhadap si pesertanya. Karena udah masuk tindakan dari Oke. Dari Prengki Merpaung, kalau mau naik kelas dari kelas 2 menjadi kelas 1 bisa melalui aplikasi Pandawa atau mobile JKN katanya. Bisa nggak kira-kira nih? Aplikasi mobile JKN. Bisa.
Boleh. Oh, berarti artinya bisa ya? Boleh, tapi tetap ada syarat ya Pak. Tetap ada syarat. Kalau dia naik kelas itu maksimal minimal 1 tahun dia sudah terdaftar di kelas rawatan yang lama. Contoh, dia sudah terdaftar di kelas rawatan kelas 2, 1 tahun baru dia bisa pindah ke kelas 1 ataupun kelas 3. Gitu ya. Kalau belum 1 tahun belum bisa. Oke.